Syekhona Khalil ditulis dalam sejarah Nahdlatul Ulama sebagai perestu. Kalau hanya perestu, kenapa kok lengkap dengan berbagai isyarah ini dan sebagainya? Kami berusaha mengkaji hal ini dari era Pangeran Diponegoro. Mendengar ayat ini yang disampaikan oleh Syekhona Khalil, yang dipesankan kepada salah satu santrinya untuk disampaikan ke para ulama yang kumpul di rumahnya Doro Muntaha, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ponaan sekaligus menantu Syekhona Khalil. Para ulama ini puas dengan jawaban itu. Dalam catatan sejarah tentang Nahdlatul Ulama, di situ tertulis bahwa peran Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani adalah sebagai perestu berdirinya Nahdlatul Ulama lewat perantara Ki As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Syekhona Khalil ditulis dalam sejarah Nahdlatul Ulama sebagai perestu. Nah, ini ada hal yang mengganjal dari diri saya. Kalau hanya perestu, kenapa kok lengkap dengan berbagai isyarah ini dan sebagainya? Nah, maka kami berusaha mendalami, mengkaji dari berbagai sejarah, mulai dari sebelum Syekhona Khalil. Kami berusaha mengkaji hal ini dari era Pangeran Diponegoro. Karena era Pangeran Diponegoro ini sudah masuk kepada era modern. Mulai ada perubahan dari sistem pemerintahan yang monarki atau kerajaan ke nation, bangsa-bangsa. Bagaimana ketika peristiwa Pangeran Diponegoro ini menjadi pemicu politik Belanda memisahkan antara keraton dengan pesantren. Karena kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro ini keluarga keraton, santri, ahli thariqah, melawan Belanda sedemikian hebatnya, hanya 5 tahun mampu bangkrutkan Belanda. Maka ketika selesai perang Pangeran Diponegoro, Belanda tidak ingin muncul lagi orang-orang seperti Pangeran Diponegoro. Belanda bikin sekolah untuk kaum bangsawan, memisahkan antara keraton dengan pesantren, yang mana peran pesantren tidak bisa dielakkan secara sejarah. Tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tapi juga nilai-nilai bangsa. Bagaimana di pesantren diajarkan dengan bahasa daerah, bahkan yang halus, kromo inggil, itu juga diajarkan di pesantren. Jadi tidak hanya nilai-nilai agama, tapi nilai-nilai bangsa juga dipertahankan oleh pesantren. Maka ketika ada politik pemisahan antara keraton dengan pesantren, keluarga keraton disediakan sekolah khusus bagi keluarga keraton oleh Belanda, sehingga banyak yang istilahnya menjadi kaum modernis dan sebagainya seperti itu. Tapi nilai-nilai agama sangat minim. Lantas ada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal. Saya kutip dari almarhum Kiai Batang. Beliau selalu menceritakan bahwa pada tahun 1895 itu terjadi pertemuan besar Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat.
dan kiai-kiai lokal seperti Kiai Abdul Karim dan sebagainya. Bertemu di Alas Roban, ya tentu beliau-beliau ini musyawarah agar tidak dideteksi oleh Belanda ketika itu. Berbicara tentang keumatan, tentang agama, situasi dan sebagainya. Saya yakin yang juga dibicarakan adalah politik Timur Tengah. Maka dari pertemuan itu, Syekh Nawawi Banten balik lagi ke Mekah, 2 tahun berikutnya wafat. 1897 beliau wafat di Mekah. Syekhona Khalil pulang ke Bangkalan, mengkader para santri. Dan Kiai Soleh Darat mengkader, mengajar para bangsawan. Ya alhamdulillah, sejarah tercatat R.A. Kartini, meskipun yang dicatat hanya tentang ilmu formalnya saja, tapi kan banyak kiai-kiai yang mengingatkan bahwa R.A. Kartini ini tidak hanya mumpuni di bidang ilmu politik dan sebagainya, tapi juga Al-Quran dan sebagainya. Sehingga dengan diperkenalkannya ajaran Islam yang dijaga oleh ulama pesantren, R.A. Kartini bikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Oh ternyata ajaran agama Islam itu begitu hebat, rahmatan lil alamin betul. Makanya nggak heran R.A. Kartini meminta kepada Kiai Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa daerah agar mudah difahami oleh pribumi. Sehingga terbangun pemikirannya dan sebagainya. Nah, begitu penting peran Kiai Soleh Darat Semarang ini di dalam membentuk karakter kaum bangsawan yang mana ketika itu adalah komunitas modernis, komunitas priai. Nah, sedangkan Syekhona Khalil ini ngayomin, mengkader para santri bagaimana agar supaya terasah potensi-potensi daripada santri tersebut. Bahkan ada salah satu tulisan Syekhona Khalil di salah satu kitab beliau, tulisan pinggiran yang ditulis pada tahun 1891. Jadi sebelum pertemuan Alas Roban itu, Syekhona Khalil menulis dalam satu kitabnya Hubbul Auton Minal Iman Al-Hadis. Dan ini ditemukan oleh tim Turos. Ya, alhamdulillah, ini sebuah bukti bahwa ajaran mencintai tanah air di sini sudah diajarkan di pesantren. Ya meskipun banyak yang memprotes atau apa dan sebagainya. Ini nggak ada hadisnya hubbul waton minal iman. Yang di situ ditulis oleh Syekhona Khalil hubbul auton minal iman al hadis. Nah, maka Aswaja NU Center bongkar-bongkar dalil yang memang tugasnya Aswaja NU Center, sehingga ditemukanlah hadis Sahih rawahul Bukhari. Bagaimana Rasulullah pernah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah ta'u asyaddah. Ini doa Nabi. Ya Allah, habib ilainal Madinah. Berilah kami cinta kota Madinah, negara Madinah, sebagaimana cinta kami kepada Mekah, bahkan lebih. Rasulullah dalam tindakannya selalu didasari oleh keimanan. Karena Rasulullah adalah paling hebatnya orang yang beriman. Tindakan Rasulullah pasti dilandasi oleh keimanan. Jadi cinta Rasulullah kepada Madinah dilandasi oleh keimanan. Nah, makanya dari situ ada tulisan Hubbul Auton Minal Iman di salah satu kitab Syekhona Khalil. Ajaran cinta tanah air diajarkan pada santri-santri.
Dan ini dipopulerkan, digaungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi hubbul waton minal iman, karena sudah merdeka bangsa Indonesia. Karena tadi ketika di era sebelum nation, masih di era kerajaan, ini kan tulisannya hubbul auton minal iman. Lantas dari bagi tugas dari dua ulama besar ini, Syekhona Khalil dengan Kiai Soleh Darat, masuk kepada era kebangkitan nasional 1900-an, muncul berbagai pergerakan yang berupa organisasi. Tapi ini masih bersifat sektoral. Di bidang pendidikan ada Budi Utomo, ada macam-macam, Bumi Putra atau apa itu dan sebagainya. Di kalangan saudagar Islam ada SI, Serikat Islam. Dari berbagai sektoral yang ada ini mudah dipecah oleh Belanda dengan politik etisnya. Sehingga nggak heran pada tahun 1918, juga pada tahun 1912, 14, 16, bagaimana para santri di Surabaya, karena era kebangkitan nasional ini kan pusatnya di Surabaya, bagaimana beliau-beliau ini, para santri, yang notabene adalah para alumni Syekhona Khalil, nggak mau ketinggalan dalam pergerakan era kebangkitan nasional, maka bikinlah Nahdlatul Wathon, Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar, juga bersifat sektoral. Hal ini mudah dipatahkan oleh politik etisnya Belanda. Bagaimana politik etis Belanda ini mampu memecah organisasi terbesar ketika itu, SI, menjadi SI Merah, yang menjadi embrionya PKI. Belum lagi macam-macam. Belum lagi ada aliran atau faham transnasional yang melabrak amaliyah atau ajaran-ajaran ulama pesantren dengan slogannya TBC itu. Nah, maka pada tahun 1920 ini para ulama ini mengutip dari pidatonya Kiai Syamsul Arifin sebagai pelaku sejarah. Beliau, alhamdulillah, keterangan beliau terekam. Ini keuntungan bagi kita, ada bukti sejarah bahwa Kiai As'ad pernah cerita bahwa pada tahun 1920 para ulama kumpul di Bangkalan karena resah dengan keadaan, khususnya terkait dengan keberlangsungan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tekanan kanan kiri dan sebagainya, sehingga rasa kekhawatiran ini memuncak. Nggak ada solusi ketika itu. Kumpul di Bangkalan, minta dawuh atau arahan dari Syekhona Khalil. Maka oleh Syekhona Khalil dikasih ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Saya melihat ayat ini karena ada dua ayat ini di Al-Quran, di surat At-Taubah dan surat As-Saff. Kalau di surat At-Taubah agak panjang, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sedangkan di surat As-Saff ini agak pendek.
yuriduna liyutfi, pakai lam, liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi intinya samalah. Mendengar ayat ini yang disampaikan oleh Syekhona Khalil, yang dipesankan kepada salah satu santrinya untuk disampaikan ke para ulama yang kumpul di rumahnya Doro Muntaha, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ponaan sekaligus menantu Syekhona Khalil. Para ulama ini puas dengan jawaban itu. Dan saya muncul apa istilahnya? Saya juga heran, kenapa kok hanya dengan ayat itu para ulama kok bisa puas, hilang keputusasaannya. Maka saya pikir, oh ya betul aja. Ayat ini kan menerangkan bahwa pergerakan-pergerakan, yuriduna ini kan artinya pergerakan yang sudah TSM. Kalau azam, ini kan masih perencanaan. Tapi kalau sudah yuriduna ini kan pergerakan yang TSM, terstruktur, sistematik, masif. Dan fi'il mudhari' lagi. Artinya sampai kiamat pasti ada. Apa yang mereka kendaki? Liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka menghendaki padamnya nurullah, bukan hilangnya dinullah atau padamnya dinullah, tapi nurullah yang mereka ingin padamkan. Karena orang beragama tanpa nurullah ini akan menjadi perusak, nggak akan bisa menciptakan rahmatan lil alamin, nggak muncul kedamaian, nggak muncul ketentraman. Makanya diingatkan oleh Syekhona Khalil, ingat, yang disasar itu adalah padamnya nurullah. Bagaimana orang beragama, semangat beragamanya tinggi, tapi tidak ada rasa empati kepada sama. Hablum minannasnya nggak ada, yang ada hanya hablullah.